Ada, khusus beliau ada. Karena setiap wahyu turun, Nabi langsung memanggil juru tulisnya. Siapa? Ada 8 yang terkenal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Setelah Rasulullah wafat, lengkap sudah. Jadi pegang Hafsah. Coba Ustaz sabar bentar ya. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran itu sudah dibukukan menjadi satu kitab, itu belum ada. Nah, Al-Quran dipegang Hafsah. Bentar Pak, bentar. Tunggu. Menurut Qurtubi, setiap wahyu turun selama Nabi masih hidup, Nabi langsung memanggil juru tulis. Siapa? Abu Bakar, kalau enggak Umar, kalau enggak Utsman, atau Ali, atau Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Lalu setelah Rasulullah wafat, terkumpul menjadi utuh. Itu. Iya saya tahu. Coba Ustaz dengar dulu, jangan sabar Tat ya. Di sini saya tidak mau menyudutkan siapapun, intinya diskusi cari kebenaran aja di sini Tat ya. Jadi di zaman Muhammad belum ada seluruh Al-Quran yang dicatat oleh sahabat-sahabat itu dikumpulkan menjadi satu lalu dikitabkan menjadi satu kitab, itu belum ada Tat. Iya, cuma ada di Hafsah. Sabar Tat. Al-Quran itu dikitabkan menjadi satu kitab setelah Muhammad meninggal. Abu Bakar mengumpulkan seluruh suhuf itu lalu disalin, lalu dikodifikasi menjadi satu kitab yang disebut dengan Mushaf Abu Bakar. Lalu mushaf ini disimpan di rumah Hafsah. Nah, setelah disimpan rumah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Di zamannya Nabi yang utuh itu dipegang Hafsah. Yang ini nanti yang dikopi oleh Abu Bakar, Umar. Jangan kamu menghimpun mushaf-mushaf dari sahabat itu cuma untuk mencari saksi doang. Siapa yang dapat suhuf itu? Siapa yang pernah nulis? Lalu Abu Bakar ingin mencari saksi doang. Bukan dari kitab mereka, tak jadikan satu ya, jadi mushaf, bukan. Nulis ulang apa yang dihafal dan apa yang sudah ada di Hafsah. Itu yang ditulis menjadi mushaf. Oh, kamu dari tadi diulang-ulang terus. Ikutin apa yang Ustaz mau. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang. Baik. Utsman itu menyalin daripada mushaf yang dipegang oleh Hafsani menurut Ustaz. Apa mana suaranya? Mana suaranya? Tidak ada. Ustaz, suara saya kedengaran? Oke, saya ikutin apa yang Ustadz mau. Oke, saya lanjutkan. Terus. Utsman itu kan menyalin daripada mushaf yang dipegang oleh Hafsah. Artinya standarnya ada di Hafsah, lalu Utsman menyalin. Yang mana di Hafsah ini yang ditulis oleh Nabi, juru tulisnya yang nulis. Lengkap sudah. Oke lah. Udahlah. Aku ikutin aja Ustadz. Oke, saya lanjutkan lagi, bentar ya. Nah, terus. Artinya Utsman mengambil daripada mushaf yang disimpan di rumah Hafsah, dari sinilah dia menyalin Tat ya. Nah, menjadi pertanyaan di sini Ustaz, dengar baik-baik, ini pertanyaan Tat. Nah, terus. Sekarang yang tersimpan di museum Turki itu yang masih bisa terdeteksi itu hanya mushaf Utsman. Nah, mushaf yang dipegang oleh Hafsah itu sudah hilang, sekarang tidak ada lagi. Nah, ini pertanyaan, coba Ustaz dengar nih, jangan dipotong. Pertanyaannya. Bagaimana cara umat Islam mencocokkan bahwasan salinan Utsman ini dengan tulisan mushaf yang dipegang oleh Hafsah itu sama? Bagaimana cara mencocokkan sedangkan mushaf yang dipegang Hafsah sudah hilang? Oke, sekarang saya gini. Di masanya Bung Karno ada orang yang menulis Pancasila 5. Lalu di zamannya Bapak SBY ditulis lagi. Bagaimana caranya mencocokkan? Kan dihafal oleh rakyat Indonesia. Pancasila itu. Gimana? Hah? Tadi? Gimana? Enggak, belum tangkap saya tak. Belum nangkap. Enggak, saya gini. Misalnya di Bapak Bung Karno ada Pancasila ditulis. Lalu di masanya Bapak SBY ditulis lagi. Lalu bagaimana caranya Bapak SBY menulis dengan yang ditulis oleh Bapak Bung Karno? Untuk mengetahui sama atau tidak, gimana caranya? Ya ngambil dari standarnya. Nggak ngambil dia kan dihafal oleh seluruh Indonesia kan? Iya. Rata-rata Indonesia hafal. Bentar, Tat. Kalau berbicara tentang hafal satu lagu itu kan sudah saya katakan tadi berbeda dengan ini 6.000 ayat lebih, Tat. Ini bukan main-main loh. Ini kita tidak berbicara. Bentar. Udah gini. Jangan panjang-panjang. Sekarang gini. Kira-kira ketika di zamannya Bapak SBY ditulis lagi Pancasila itu, ada yang berubah nggak? Dengan di zamannya Bapak SBY dengan Bapak Bung Karno?
Pancasila itu? Ada yang berubah nggak? Kalau di zaman SBY itu ditulis ulang walaupun dasarnya sudah tidak ada lagi. Misalnya contoh begini ya, kita anggaplah manuskrip. Manuskrip, Kira-kira bisa berubah nggak? ya sabar, manuskrip yaitu 5 Pancasila. Lalu manuskripnya ini sudah hilang, di zaman SBY dicatat lagi 5 Pancasila ini, itu tidak akan hilang Pak. Karena menghafal 5 Pancasila itu paling gampang, bukan menghafal 6.000 ayat lebih, Tat. Oke. Jadi Ustaz, Kan tadi aku bilang, udah aku bilang. Sampai sekarang ada orang hafiz itu tuh ribuan itu. Lebih hafal Quran daripada Pancasila itu. Karena kalau Pancasila kamu aja ditanya, coba sila keempat masih bingung Anda. Coba sekarang orang hafiz-hafiz itu. Jangankan nanya Al-Baqarah ayat 200 misalnya. Itu mudah banget. Al-Baqarah ayat 200 tapi 10 garis ke atas. Langsung disebut, tidak usah mikir. Makanya hafalnya umat Islam kepada Al-Quran melebihi hafalnya orang Indonesia ke Pancasila. Ayo, gimana? iya saya udah bilang tadi, jangan menyamakan menghafal 5 Pancasila, jangan menyamakan hafalan lagu Indonesia Nyatanya Raya. kayak gitu. Nyatanya kayak gitu orang hafalannya Al-Quran itu. Nah, kapan bisa saya uji mereka, Tat? Ya. Loh, ngapain kamu nguji? Wong udah ratusan tahun ada ujian itu, lomba-lomba itu, hafiz Quran itu. Diaji. Berarti tidak bisa dibuktikan, Tat. Saya tidak butuh kamu yang menguji, yang menguji bukan orang. Nih, coba. Kalau cuma kamu yang nguji, ya tidak ada apa-apanya. Yang menguji itu doktor, profesor yang sudah hafal Quran di luar kepala yang menguji. Kalau cuma kamu yang menguji, ya untuk apa? Ya udah keren namanya. Udah nanya lagi ya, apa kamu muter-muter udah mutu itu. Kita ganti tema aja, Tat. Ini saya karena Ustaz Tata aja. Kalau Islam yang lain kuserang habis-habisan ini. Untung karena Ustaz Tata. Saya masih menghargai Ustaz Tata aja. Kalau Islam yang lain habis ku buat ini. Nah, kita udah jelas. Kita ganti tema, Tat. Kita ganti tema. Ya enggak ada usah tema, nanya aja silakan mau nanya apa lagi. Ya, saya tanya aja lah kalau gitu ya. Kalau saya nantang orang Kristen Bible, tidak akan berani mereka. Nah, oke, sekarang begini saya tanya nih, Tat ya. Pak, coba saya ngetes kamu ya. Nih, kamu berani debat dengan saya pakai Bible? Maksudnya? Nah, kalau Quran wajar orang kitab saya. Saya ingin nantang Kristen pakai Bible-nya. Temanya tentukan sendiri. Bisa nggak? Berani kamu? Maksudnya menantang saya dengan pakai Bible itu gimana? Saya nggak ngerti maksudnya. Kamu ngasih tema keselamatan menurut Yesus, siapa itu Yesus, Tuhan di dalam Bible. Terserah kamu pilih. Saya dengan kamu dialog pakai data. Itu pakai makanan Bible. saya, Tat, itu, Tat. Oke, sekarang buktikan. Apa tema yang kamu kuasai? Kalau saya, mana yang Ustadz bisa, itulah saya ikuti. Siapa Yesus menurut Yesus? Oh, itu baik Pakai sekali. data. Itu lebih suka Ya, silakan. saya. Bagus. Ya silakan, siapa dulu? Saya atau kamu? Kita langsung aja ke sini karena saya lihat di sini Ustadz sangat semangat ini, jadi saya pun suka soalnya. Oke, baik. Jadi teman-teman di bawah, sekarang kita abaikan dulu pertanyaan tentang sejarah Al-Quran ya. Kita masuk ke dalam diskusi berkaitan tentang siapa Yesus menurut Yesus dan menurut Alkitab ya. Nah, kalau Ustadz bertanya begini, siapa Yesus menurut Yesus? Banyak. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia mengatakan dia adalah anak Tuhan. Data. Data dong. Kalau saya ratusan data habis ini. Kalau data ya adalah. Aku akan pergi kepada bapakmu. Udah. Udah akan mampu kamu, udah. Kamu Ya, bertanya udah, aja. lanjutkan aja. Lanjut. Aku akan pergi kepada bapakmu dan bapakku, Allahku dan Allahmu. Jadi bapakku. Jadi kalau dia mengatakan bapakku, maka itulah dia dikatakan sebagai anak Allah. Data weh. Data, oke, boleh. Silakan. Aku akan pergi kepada bapakmu dan bapakku ya. Jangankan kamu, pendetamu tuh gemetar kalau lawan saya tentang kayak data-data. Nah, di dalam Yohanes 20:17 itu dia mengatakan aku akan pergi kepada bapakmu dan bapakku. Nah, di sini dia mengatakan dia mengatakan Tuhan adalah bapaknya. Ya sudah kan, selesai toh.
Nah itu kan ya. Gimana mau dialog dengan saya? Wong saya kenal Yesus menurut Bible puluhan data saya. Sampai Ya, hilang suaraku. salah satunya kan yang Ustadz minta sudah saya sampaikan tadi. Apalagi yang Ustadz mau coba. Gini. Kamu gak layak, Mi. Kalau saya cuma kayak gitu gini, Mi ya. Kita tahu kan. Yesus ini ajaran samawi. Samawi itu apa? Tuhan tidak mau berfirman langsung kepada manusia. Dia cukup mengutus utusannya. Yesaya 19:20. Makanya dia mengutus utusan. Siapa utusan itu? Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Mana dalilnya Yesus utusan? Matius 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Apa Yesus tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Kapan kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Yohanes 5:30. 31. Apa tugas utusan lagi Yesus? Melakukan perintah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus aku. Yohanes 6:38. Dan saya seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13 ayat 33. Yang mengutus saya adalah Bapa. Yohanes 5:37. Bapa itulah yang Tuhan. Matius 11:25. Yang satu Markus 12:29. Yang tidak bisa kamu lihat Yohanes 5:37. Di langit Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi Yesus menurut Yesus dia adalah nabi, utusan, penyampai firman, memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Makanya kalau kalian mentuhankan Yesus, tidak ada data itu. Karena kami lebih kenal Yesus daripada Anda. Oke. Kamu enggak. Siapa Baik, itu Tad. Yesus? Baik, Tad. Kalau Oke, kamu oke. Gantian, Tad. siapa itu Yesus? Yesus adalah aku akan pergi kepada Bapakku. Tidak nyambung. Kalau saya, kamu siapa? Aku utusan. Matius 15:24. Pemimpin untuk seriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk seriwil. KPR 13:23. Yang aku hakimi 12 suku seriwil. Matius 19:28. Aku berdoa untuk mereka seriwil. Bukan untuk dunia aku berdoa. Lengkap. Itu baru data. Kamu enggak? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah aku akan pergi kepada Bapakku. Saya gak nanya kepergiannya. Oke, Tat. Gantian, Tat ya. Jadi begini ya. Untuk memastikan dalilnya itu bukan berarti ketika narasinya mengatakan Yesus terangkat ke surga di Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 13:21. Enggak seperti itu, Tat. Untuk membuktikan ayat itu ini kenapa, Tat? Siapa yang mute ini, Tat? Dari tadi ngomong di mute terus loh. Gak ada. Tolong moderator jangan di mute, biarin. Meme ini Moderator yang di bawah itu tolonglah, saya di sini tidak menghujat loh. Saya ini dengar. tidak ada yang mute, saya dengar terus kok dari tadi. Saya ini untuk moderator yang di bawah, saya ini dengan Ustadz Tata saya selalu sopan. Saya akan menghantam Islam yang dianggap radikal, itu saya paling jahat orangnya. Jadi saya harap kepada netizen di bawah, bukan netizen, moderatornya Ustadz Tata ya. Saya tidak menghujat di sini, paham ya? Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, Tat. Tat, saya akan mengkoreksi sedikit lagi kepada Ustadz Tata. Ustadz Tata mengatakan begini. Dr. Jeki, kamu tahu nggak definisi samawi? Nah, definisi samawi artinya Tuhan tidak mau berbicara langsung kepada manusia, tetapi dia selalu menggunakan utusan. Nah, perspektif ini kan adalah perspektifnya Ustadz Tata secara personal, tapi tidak perspektif Alkitab. Nah, kalau Ustadz mempunyai pendapat bahwasan kalau definisi agama samawi artinya Tuhan tidak mau berbicara dengan manusia secara langsung, tetapi dia menggunakan utusan. Definisi samawi bukan seperti itu, Tad. Definisi samawi adalah agama dari langit, ataupun perkataan yang dari langit. Itulah definisi samawi, Pak Tad. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi perspektifnya Al-Quran akan salawan dengan perspektif Alkitab, Tad. Jadi di sini tidak bisa kita menggunakan kehendak bebas kita, lalu kita mencuap. Oh, beginilah menurut saya. Enggak, kita berbicara menurut Alkitab, bukan menurut kita. Nah, sekarang begini saya akan membuktikan kepada Ustadz Tata, bahwasan Tuhannya orang Kristen itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu Tuhan kami selalu berbicara langsung dengan nabi-nabinya. Nah, saya memberikan contoh aja ya, satu ayat di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Markus 9 ayat 7, Tat. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, Tat,
suara Tuhan dari langit berbicara langsung dengan 3 muridnya dan berkata kepada mereka, inilah anakku kasihi, hanya kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, Tat. Yang dengar langsung di sini adalah 3 murid Yesus dan mereka mendengarkan suara Tuhan secara langsung, bukan seperti perspektif Ustaz Tata tadi mengatakan definisi agama samawi adalah Tuhan tidak mau berbicara dengan manusia. Itu nggak ada. Jadi lain kali hati-hati dengan Dr. Jeki, saya ahlinya. Jadi tidak menyebutkan ayat enggak. Saya ini ahlinya, Pak. Jadi untuk muslim di bawah kalau menganggap hebat, naik, saya bilang. Saya masih menghormati Ustaz Tata. Kalau kalian buat habis, buat jadi sate kalian, naik ke atas kalau berani kalian. Oke, saya bantah pakai 30 data dalam Bible. Bahwa apa yang saya sampaikan bukan Quran, Bible. Kalau dalam Al-Quran jelas, Allah berfirman kepada manusia, baik itu utusan, itu pakai malaikat, atau di belakang tabir atau wahyu. Surat Asy-Syura ayat 51. Kalau dalam Bible sama. 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Lalu bagaimana tata caranya mereka Yesus Musa menerima wahyu? Pakai malaikat. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api dan berfirman. KPR 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. KPR 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. KPR 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa malaikat dan berfirman di Gunung Sinai. Kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Lalu ditambah lagi Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Jadi walaupun kepada Yesus yang di langit itu bukan Tuhan yang ngomong, malaikat juga. Buktinya kepada Abraham 2 data ini. Kepada Sodom Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 19 ayat 1. Atau Kejadian 19:15. Kepada Hagar Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Kepada Zakaria Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11 atau Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1:26. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Gabriel untuk bicara kepada Maryam. Kepada Yakub malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Kepada Elia Tuhan berfirman pakai malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kepada orang seriwil Tuhan berfirman pakai malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa pakai malaikat? Karena kata Yesus, Allah itu tidak bisa kamu lihat, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Terus Tuhan tidak mau menampakkan diri, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Begitu juga dalam Qurannya sama. Jadi kamu jangan mengatakan, Tata, kamu pendapat kamu bukan Bible. Justru saya puluhan data pakai Bible. Mantap apa mantap? Oke, saya lanjutkan ya. Dengar baik-baik Ustaz ya. Kalau dalil yang seperti ini membuat Dr. Jeki tertawa terbahak-bahak sebenarnya. Jadi baik begini ya. Jadi netizen di bawah, Ustadz Tata ini mau membuktikan bahwa di dalam Alkitab itu secara dogmatis itu teman-teman tahu artinya secara tertulis ya. Dia mempunyai perspektif bahwasan di dalam Alkitab itu Tuhan tidak pernah berbicara dengan nabi-nabinya ataupun rasul itu secara langsung. Saya mengatakan Ustadz Tata sangat salah sekali. Salah, Ustadz salah menghadapi orang. Saya Dr. Jeki, Pak. Saya lanjutkan ya. Saya ingin membuktikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwasan pada hari ini Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada saya untuk menjelaskan segala Alkitab kepada teman-teman ya. Nah, saya mau membuka di dalam Ibrani 1 ayat 1.
Kamu dari tadi udah open cam nih. Saya udah perjanjian dengan netizen yang ngadapin saya. Hai. Oke, bentar. Kamu dari tadi saya lupa. Aku pakai efek bikin dong, jangan di inilah, Tat. Ya terserah mau pakai apa. Ya nggak bisa efek di sini. Ya gimana nanti. Ayolah, kamu biasa kamu open cam. Oke, gini. Bukan gitu, Tat. Aku bukan yang nggak mau open cam. Jadi begini ceritanya. Sahabat-sahabat saya itu mayoritas Muslim. Nah, saya juga sekarang bekerja. Dengar, Tat. Saya bekerja sekarang itu dengan bos saya Muslim. Nah, saya takutnya itu nanti ada ketersinggungan. Karena beliau ini fanatisme sekali dengan agama. Itu yang saya takutkan nanti dia tersinggung. Saya takutnya dia sempat scroll TikTok, nampak saya ada di sini kan, dia tersinggung. Kau besok dipecat kau. Tumben kamu ngomong kayak gitu, biasanya kamu Demi kayak Tuhan, gitu. saya sekarang kerja dengan orang Muslim, Tat. Jadi saya tidak bohong. Makanya saya akhir-akhir ini tidak mau buka open cam itu gara-gara itu. Nah, boleh saya lanjutkan, Tat, ya? Ya udah, serah. Jadi saya membuktikan bahwasan di dalam Alkitab secara dogmatis Tuhan itu dia kalau mau berbicara dengan manusia dia menggunakan berbagai macam cara. Jadi tidak seperti yang diperspektifkan Ustadz Tata, bahwasan Tuhan kalau mau berbicara dengan manusia itu dia harus menggunakan utusannya malaikat. Bukan, Alkitab bukan seperti itu, Tat. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, ketika Paulus, rasul kami, itu berkhotbah di kota Ibrani, dia mengatakan begini, pada zaman nenek moyang kita dulu, Tuhan itu ketika dia berbicara dengan nenek moyang kita, dia menggunakan berbagai macam cara. Kalau sudah dikatakan dia menggunakan berbagai macam cara, artinya dia tidak akan menggunakan satu cara saja, yaitu dengan mengutus malaikat. Tetapi dia menggunakan berbagai macam cara. Oke, sekarang kita akan kaji. Cara apa saja yang akan digunakan Tuhan ketika dia berbicara dengan manusia. Nah, untuk membuktikan Tuhan itu menggunakan caranya yang kedua, yaitu berbicara langsung dengan manusia, ada, Tat. Nah, saya bukakan dalilnya, Tat, ya. Kita buka di dalam Keluaran 3, kita ambil dari 3 sampai 6, Tat. Saya bacakan, Tat, ya. Dr. Jeki jangan main-main, Tat. Enggak, jangan 3, duanya coba. Boleh. Silakan, Dua coba. mau dari 1 juga boleh, Tat. Karena Dr. Jeki nih loh. Udah, Ustaz enggak. mau minta dari 2 atau dari 1, Tat? Lebih bagus dari 1 deh. Enggak, Keluaran 3 ya 2 saja coba. Oh, Ustaz nggak mau dari 1, biar lengkap gitu, nggak mau. Ya, biar tidak lama, 2 saja coba. Oke, dari 2 ya. Dari 2 ya. Ustaz, saya membacakan, Ustaz dengar ya. Netizen Ya. di bawah dengar baik-baik ya. Ya. Kita ikuti permintaan Ustaz ini ya. Ya, coba. Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Bunyinya adalah, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Kepadanya ininya adalah Musa ya. Artinya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan, teman-teman dengar ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Nah, ini dengar baik-baik ini. Ini 3-4-nya ini, Tat. Dengar, Tat. Ketika dilihat Tuhan bahwasan Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata kepada Musa, Musa, Musa. Dan Musa pun menjawab, ya Tuhan. Yang berseru ini, Tat, bukan malaikat, Tat, dikatakan di sini, tapi berserulah Tuhan dari semak duri itu, Tat. Jadi begini, Tat, saya ajarkan Ustadz ya. Perspektif, sudut pandangnya Ustadz itu jangan disamakan dengan dogmatis yang tertulis. Dogmatis tertulis di sini dikatakan Tuhan berbicara langsung dengan nabi-nabinya. Kalau Ustadz punya pendapat beda lagi. Agama Samawi adalah Tuhan tidak mau berbicara dengan manusia secara langsung, tetapi dia menitipkan pesannya kepada malaikat. Bukan seperti itu, Tat. Bukan, Tat ya. Ini kan saya sudah memastikan dalil sudah ada, Tat ya. Dr. Jeki nih, Tat. Jangan dilawan lain kali. Oh, maaf. Agak sedikit. Lanjut. Coba baca gini. Di situ Tuhan berfirman, ya pakai malaikat itu. Coba kamu baca Kejadian 22 ayat 11. Coba baca. Di situ malaikat dipanggil Tuhan oleh Abraham. Coba baca. Oke, baik. Wong jelas ayatnya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan. Udah jelas ayat 2-nya. Kok masih dikatakan Tuhan? Ya, memang benar ini malaikat Tuhan itu, Tat. Fungsinya itu untuk mengalihkan perhatian Musa.
Terus yang menjadi komplainnya kamu karena Musa memanggil Tuhan kan kepada malaikat Bukan, di di situ. sini bukan Musa memanggil Tuhan, tetapi berserulah Tuhan dari tengah-tengah duri itu Oke, dan iya. memanggil. Iya. Dengar dulu. Oke. Jadi Coba di sekarang sini baca coba kejadian 22 ayat 11 coba. nggak masalah kejadian, nanti kita abaikan dulu, tapi kita buktikan ini dulu, Tat. Ini saya sudah membuktikan bahwasan Tuhan kami berbicara langsung, Tat. Berserulah Malaikat. Tuhan. Nah sekarang untuk saya buktikan lagi, kita buka di dalam Keluaran 9 lagi, Tat ya. Dokter Jeki ini bisa Enggak, membuktikan dalil Tuhan itu berseru, Tat. Kejadian dulu bahwa di situ malaikat dipanggil Tuhan oleh Abraham, sama seperti Musa di ayat tadi, malaikat dipanggil Tuhan. Coba sekarang kejadian 22 ayat 11 coba. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Kan Abraham. dikatakan malaikat Tuhan, sepakat saya, Tat. Kan malaikat Tuhan. Wah, udah. Tapi Abraham apa sautnya? Ya Tuhan. Coba. Ya Tuhan katanya. Coba Iya, baca. iya Tuhan. Dengar. Di Dan situ apa kan dipanggil dikata, ya dengar. Berserulah malaikat Tuhan kepada Musa. Sepakat ya? Iya malaikat. Terus. Lalu Musa menyahut apa katanya? Tuhan. Iya. Musa menyahut Tuhan. Ya, benar. Apa bedanya dengan kejadian 22 ayat 11? Malaikat juga yang ngomong. Tapi kata Abraham, ya Tuhan, maksudnya malaikat ini kan penyampai firman dari Tuhan. Sehingga langsung membalas firman Tuhan yang dibawa oleh malaikat itu. Di Keluaran 3 ini, di sini kan sudah saya katakan, yang berseru dari dalam api bukan malaikat, Tat. Tapi berserulah Tuhan dari tengah-tengah api. Berarti Di ayat sebelumnya, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jelas ayat 2-nya. ya malaikat Tuhan memang menampakkan diri, tapi tidak berseru dari tengah-tengah api, Tat. Dikatakan berseru dari tengah-tengah api itu, Tat. Itu Tuhan, bukan malaikat. Oke. Nah, sekarang kita- Oke. Coba. Aku bukakan ayat Keluaran. yang sama. Bentar, aku bukakan Ayat Keluaran sama. 19 bentar, Tat. Saya bukakan Enggak, Keluaran enggak. 19. Oh, enggak, gini. No, sekarang gini. Di ayat itu kan di Gunung Sinai, dinyala api. Coba diperkuat oleh KPR 738. Coba baca. Gimana bunyinya itu? Sama Iya, kan ayatnya? Coba. memang benar di Gunung Sinai, Tat. Tapi kan Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Sinai bukan satu kali, Tat. Nah, pertanyaan saya Itu kepada kan hukum Taurat. Iya, coba Ustaz saya tanya dulu. Memang benar dikatakan oleh Rasul Paulus itu benar bahwasan ada malaikat Tuhan yang berbicara dengan Musa di Gunung Sinai. Tapi Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai bukan satu kali, Tat. Nah, walaupun bukan satu kali, tapi sama-sama malaikat yang berfirman. Tapi kan Yang sudah kamu dikatakan tadi tadi. sebut itu sama kan? Tapi sudah Di dikatakan ayat oleh 2-nya Rasul kan Paulus. malaikat juga. Tapi kan sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan menggunakan berbagai macam cara. Iya, yang saya bahas dalil yang kamu bawa itu malaikat diperkuat oleh KPR 730, KPR 738, KPR 753. Diperkuat kan malaikat semua di situ. 4 ayat ini. Ayo. Iya, kan sudah saya katakan tadi bahwasan Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai bukan hanya satu kali, Tat. Bukan. Udah ganti tema, udah kalah data kamu, kalah data, ganti lagi. Ayo. Enggak lah, saya punya data lengkap. Jadi boleh saja mengklaim bahwasan Dr. Jeki kalah data, tapi data yang membuktikan. Nih, data saya 4, dalilnya jelas bunyinya. Kamu dalilnya 1, itu pun di ayat 2-nya malaikat. Nah, saya bukakan lagi dalilnya di sini bahwasan Tuhan berbicara langsung dengan Musa dengan nabi-nabi yang lain. Atau Ustadz mau pindah? Yang enggak, kalau saya nanggapin kamu pakai 1 data, saya akan bantah pakai puluhan data. Ngomong apa saja kamu, silakan aja. Kamu kentut loh tak kasih data dalam Bible ini. Oke. Jadi di dalam Keluaran 14 ini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Keluaran 14 ini itu kan mempunyai peristiwa yang berbeda dengan Keluaran 3. Nah, Keluaran 3 juga mempunyai peristiwa yang berbeda dengan Keluaran 19. Nah, contoh di Keluaran 19 itu kan Tuhan memanggil Musa itu. Musa, naiklah ke atas gunung Sinai, aku ingin berbicara dengan engkau. Nah, ketika Musa sudah di atas gunung Sinai, berbicaralah Tuhan kepada Musa. Musa, sampaikanlah kepada bangsa itu bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Nah, di sini Tuhan berbicara langsung dengan Musa secara langsung, Pak.
Jadi jangan mengatakan bahwasan Oke, kita ubah Tat. Nanti kalau putar-putar di sini saja Tat, itu nggak bisa Tat. Karena saya tahu Ustadz Ya, mempertahankan argumentasinya. intinya nih, kamu mau bahas apa, mau loncat kemana, tetap Anda berhadapan dengan Bible. Ayo silakan. Nggak apa-apa, nggak apa. Intinya kita sudah menyampaikan dalil kita masing-masing dan saya sudah memperkuat dalil dengan Keluaran 3, Keluaran 19, Keluaran 14 dan saya memperkuat dengan Ibrani 1 ayat 1 itu sudah saya memperkuat. Tapi Ustadz Ustadz memperkuat dengan dalil itu terserah Tat. Nanti biar netizen yang akan menilai. Tapi intinya saya sudah memaparkan bahwasan saya sudah bisa membuktikan Tuhan saya berbicara langsung dengan nabi-nabinya. Nah sekarang kita masuk ke diskusi apa lagi Tat? Terserah. Kan saya udah bilang, saya itu orangnya. Nah, Mau tema apapun, loncat kemana, tetap oke. saya Sekarang bantah. saya akan tanya dulu dengan Ustadz lah. Jadi Ya silakan. tidak Quran tidak itu Bible rumit. juga, Pak. Nggak rumit. Nah pertanyaan saya Nggak ada yang rumit. Nggak ada yang rumit. Ayo. jadi Tat, saya mempunyai kesimpulan begini. Bahwasan metode tulisan Al-Quran itu, yaitu narasinya ya, saya anggap narasinya itu adalah narasi nyontek, Tat. Karena begini saya mengatakan, saya menyimpulkan bahwa metode yang digunakan penulis-penulis sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini adalah metode nyontek. Nah, metode nyontek yang maksud di sini begini. Cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini kan sudah diceritakan di dalam Alkitab, Tat. Cerita tentang Nabi Nuh itu sudah diceritakan di dalam Alkitab. Dan selanjutnya cerita tentang Abraham, cerita tentang Musa, ataupun cerita tentang nabi-nabi yang lain itu kan sudah dicatat semuanya sejarahnya di dalam Alkitab. Nah, kita lihat agama Hindu ya. Agama Hindu mereka tidak mau mencatat itu karena mereka sudah tahu, oh ini sudah catatan orang-orang Kristen dan Yahudi ini. Kenapa saya nyontek lagi kan? Orang Hindu tak mau. Orang Buddha juga demikian. Mereka sudah tahu ini milik sejarahnya adalah orang Kristen dan Yahudi. Jadi tidak perlu saya mengambil cerita mereka. Nah, kenapa agama yang terakhir ini, kenapa mereka mengambil semua cerita yang ada di dalam Alkitab, lalu diubah dikit-dikit untuk menjadi Al-Quran? Kenapa? Apa alasan? Oke. Pertama, kisah-kisah itu bukan Nabi yang menceritakan, Allah. Contohnya Taurat. Taurat ini menceritakan tentang Adam. Tahu dari mana Musa? Dari Allah. Tapi kan Musa untuk seriwil. Nah, sedangkan Nabi Muhammad harus tahu kisah itu juga. Makanya oleh Allah diceritakan juga. Mana datanya? An-Nisa 164. Warusulang qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqasushum alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Rasul-rasul itu Muhammad ada yang aku kisahkan kepadamu dan ada yang tidak aku kisahkan. Kalau seluruhnya Nabi itu ada 124.000. Cuma yang penting-penting yang Allah ceritakan kayak Nabi Adam, Musa, Isa, Abraham, Isa, Yakub. Makanya ada surat Yusuf, surat Yunus, Ibrahim, Hud. Jadi bukan nyontek, Allah menceritakan sebagaimana Allah menceritakan Adam, Ibrahim, Nuh kepada Musa. Jadi Musa jangan dikatakan nyontek. Yang nyontek itu Yesus. Kata Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang utama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Dicontek oleh Yesus. Yohanes 5:37. Apakah saya boleh mengatakan Yesus nyontek? Kan enggak. Ya. Jadi, tidak bisa kecuali Nabi Muhammad baca Bible, baca kitab. Wong Nabi Muhammad itu tidak pernah baca kitab-kitab. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu biyaminik idal lartabal mubatilun. Engkau Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya. Saya nggak taunya dari mana kisah-kisah itu. Kok sama? Ya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Bukan mencontek, Allah menceritakan. Sebagaimana Allah menceritakan Ibrahim, Nuh, banjir Nuh. Tentang Adam, Habil, Qabil di Taurat. Musa nyontek nggak? Tidak. Dari mana taunya? Dari Allah.
Nabi Muhammad menceritakan juga Adam, Yesus, Musa. Nabi Muhammad nyontoh? Enggak. Kau tahu? Allah yang menceritakan. Sama, sama. Berarti mantap, mantap. Oke, netizen di bawah dengar baik-baik ya. Ini Dr. Jeki loh. Saya lanjutkan ya. Jadi Ustadz Tata itu dia menuduh Yesus itu adalah seorang penyontek kitabnya Musa. Nah, Ustadz harus tahu Yesus adalah orang Yahudi, statusnya sebagai seorang rabi di mata Yahudi. Nah, status sebagai seorang rabi adalah pengajar kitab Taurat yang tertulis. Artinya dia melanjutkan pengajaran yang diajarkan oleh Musa, yaitu pengajaran yang tertulis. Nah, Muhammad ini bukan rabi. Muhammad tidak ada hubungan dengan Musa. Kenapa dia mencerita kembali peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab, yaitu kitab-kitab Musa ataupun kitab-kitab Nabi sebelumnya? Muhammad tidak ada hubungan dengan mereka. Yesus itu sudah pasti dia adalah orang Yahudi. Dia seorang rabi, pengajar kitab Taurat lagi. Jadi ketika dia mengingatkan kepada murid-muridnya, wahai saudara-saudaraku, di dalam kitabnya Musa ada tertulis bahwasan dengarlah Israel, Elohim itu Tuhan kita, Elohim itu Esa. Ya, dia membacakan yang tertulis, itu tugasnya. Apakah kita mau mengatakan dia nyontek? Enggak, itu tugas dia, bukan nyontek. Yang nyontek ini kenapa Muhammad yang tidak ada hubungnya, dia bukan rabi orang Yahudi, bukan siapa-siapa, tiba-tiba menceritakan tentang Musa, tiba-tiba menceritakan tentang Abraham, tiba-tiba menceritakan tentang Yeskiel atau nabi-nabi yang lain itu loh. Nah, ini menjadi persoalan terbesar yang tidak bisa dipecahkan oleh umat muslim. Saya katakan ini memang tidak bisa dipecahkan. Ini kasus Pak ya, kalau orang Yahudi atau orang Kristen adukan ke hukum internasional, kita naikkan ke pengadilan internasional, Al-Quran tumbang Pak. Umat muslim di dunia akan diadili kalau kita naikkan ke pengadilan internasional. Contoh begini ya, kita ajukan begini. Kita naikkan kasus ke pengadilan internasional, kami menuduh Al-Quran menyontek Alkitab. Lalu pengadilan akan bertanya, dasar kalian apa? Begini Pak, ini cerita Nabi Nuh, ini kan sudah ada di dalam Alkitab. Kok 2000 tahun setelahnya itu kok ada cerita lagi di tanah Arab? Cerita Adam itu kan sudah ada di Alkitab. Kenapa mereka mencatat lagi di kitab mereka? Nyontek nggak Pak? Maka kami menuduh mereka itu telah memalsukan data kami Pak. Naik kasus Pak, Islam akan diadili di seluruh dunia Pak. Menyontek. Sudah. Iya. Ini. Kan sudah dijelaskan nih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Apa yang aku sampaikan ini wahyu, kata Rasulullah. Nah sekarang, kenapa kok sama? Bukan mencontek. Karena memang mereka ini sama-sama utusannya Allah. Musa utusannya Allah. Ulangan 6 ayat 4. Yesus utusannya Allah. Markus 12:29. Ya. Atau Yohanes 5:37, Matius 15:24. Sehingga ketika mereka menceritakan Nabi, ya sama nabinya. Ketika Musa menceritakan Adam, Nuh, Abraham, Nabi Muhammad sama. Kan mereka bersaudara. Sama-sama utusan, bersaudara. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi seriwil. Ishak, Yakub, Musa sampai ke Yesus. Dari Ismail muncul satu nabi, Nabi Muhammad. Sehingga mereka menceritakan sama, wong sama-sama muslim. Mana dalilnya? Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi ini dalam Islam diimani sebagai utusannya Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan, semuanya muslim. Semuanya menyembah Allah. Semuanya diperintah menyembah Allah. Mana datanya? Bahwa sabiha Ibrahim wa banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada putranya. Begitu juga Yakub, wahai putraku, sesungguhnya Allah innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu, kata Yakub kepada putranya. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila
wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai putraku, kata Yakub, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Jadi bersaudara menyembah Allah. Dan mungkin kan Ibrahim memperkenalkan Tuhan beda. Wahai Ismail, kamu anakku yang pertama, Tuhanmu Allah. Kalau kamu Ishak, Tuhanmu Yahweh. Tidak mungkin. Dua, Abraham mewasiatkan, Tuhankanlah Allah anakku, ilaha wahida, Tuhan yang esa. Jadi mereka ini satu bersaudara, keturunan dari Abraham. Muhammad bin Abdullah, Abdul Muttalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tirah, Ya'rub, Yasjud, Nabit, Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Ra'u bin Falik bin Aibar bin Saleh bin Ifarsad, As-Sam, Nabi Nuh, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sid, Adam. Mantap. Mantap. Ustadz, nanti lama-lama saya akan mengaku nabi, Tat. Nanti saya akan mengatakan begini. Ya, mantap. Tadi Iya, saya jangan kalah sama duga. Saran saya Iya. ngaku nabi Iya. aja. Jadi Karena contoh begini, Tat. Kalau gini, kalau dalam Islam tidak boleh ngaku nabi. Kalau Anda Kristen, saya sarankan ngaku saja biar banyak nabi. Iya, Mantap. iya. Mantap. Oke, Tat. Jadi begini, Tat. Kalau jawaban Ustadz mengatakan begini, iya karena memang Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi, makanya wahyu itu diulangi lagi ceritanya kepada Muhammad. Kalau gitu saya bisa menjadi nabi, Tat. Saya juga mengatakan saya tadi pergi ke hutan bertemu malaikat. Kata malaikat, nama Tuhan kita adalah Allah. Malaikat menceritakan bahwasan di zaman manusia pertama Allah menciptakan Adam. Setelah itu Hawa. Lalu Tuhan menceritakan kepada saya melalui malaikat, katanya dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan bumi. Apa bedanya saya juga bisa menjadi nabi tak kalau saya mengklaim bahwa saya ini adalah penerus nabi-nabi sebelumnya? Nah, Ustaz harus tahu begini, Tat, ya. Tuhan yang disembah Muhammad dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab itu bukan sama. Tuhan yang disembah Muhammad adalah Allah namanya. Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab itu adalah YHWH yang dibaca menjadi Yehowa. Jadi yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab, nabi-nabi itu menyembah nama Tuhan mereka, yaitu Yod-He-Waw-He, dibaca menjadi Yehowa. Nah, itulah Tuhan mereka, bukan Allah, Tat. Jadi kalau Muhammad mengatakan saya itu adalah menyembah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya, seharusnya dia jangan mengatakan Tuhan dia Allah. Tetapi seharusnya dia mengatakan Tuhan saya adalah Yehowa. Atau Yod-He-Waw-He. Itu baru benar. Baru dia mengatakan, oh, Yod-He-Waw-He itu mengutus saya adalah nabi terakhir. Jadi saya adalah penyempurna ajaran-ajaran nabi sebelum. Tuhan kami adalah YHWH dibaca dengan Yehowa. Bukan Allah. Nah, kalau dia menuhankan Allah, berarti dia tidak menuhankan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Maka Muhammad penyempurna cerita-cerita sebelumnya gagal semua, Tat. Jadi kan kita di sini kan menguji logika berpikir nih. Nah, untunglah hari ini saya menemukan seorang ustadz yang sangat sportif diskusinya. Beliau di sini bukan seperti orang gila kayak macam pendapat muslim yang lain. Amburadul diskusi. Tapi beliau ini sangat rapi dalam berdiskusi. Nah, di sini kan ketika klaim kita masing-masing itu saling kita patahkan semua kan, Tat. Saya mematahkan bahwasan saya memastikan Muhammad tidak menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab, tetapi dia menyembah kepada Allah. Itu, Tat. Jadi kalau Muhammad mengatakan, oh, Tuhan itu telah menceritakan kembali peristiwa masa lampau kepada Muhammad karena dia adalah nabi terakhir, gagal. Dia tidak menyembah Yehowa kok, dia menyembah Allah kok, bagaimana mungkin? Sedangkan nabi-nabi dalam Alkitab tidak pernah mengenal Allah. Mereka tidak tahu Allah itu siapa, mereka tidak tahu. Kok tiba-tiba ada Tuhan yang bernama Allah ini berbicara dengan Muhammad? Lanjutkan, Tat. Oke. Jadi gini nih. Itulah kesalahan kalian itu. Nama Allah sudah diambil, dipasang, sekarang tidak mau dipakai. Terus, tapi nih sifat-sifatnya kan sama. Pertama, Tuhan samawi itu apa?
Tuhan itu kebalikannya pagan. Pagan kan 3. Zeus, Hera, Athena, Lata, Uzza, Manat, ya, Bapa, Ana, Roh Kudus. Atau kalau di India, Brahma, Siwa, Wisnu, kan 3. Tapi kalau ajaran Samawi ini, ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Yakub, Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama nih. Pertama, Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Tidak bisa kamu lihat, Yohanes 5:37. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Justru Kristen yang beda. Tuhanku 3, kelihatan, serupa. Kalau saya tentang Allah, saya pakai 3 data. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Allah tidak mungkin diam di bumi. 2 Tawarikh 6:18. Atau 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Allah bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Atau bilangan Hosea 11 ayat 9. Terus tidak mungkin mati. Kalau Tuhanmu mati. Bahkan Paulus sendiri mengakui hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 6:16. Jadi enak kalau pakai data itu. Ya, saya mau pakai data Quran, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, Perjanjian masa kini, sama tentang Tuhan itu. Kalau dibawa para nabi, yang beda itu Kristen. Siapa Tuhannya gak tahu siapa, seperti apa gak tahu. Kalau saya menjelaskan Tuhan, jangankan pakai Quran, pakai Perjanjian Lama, pakai Perjanjian Baru, ratusan saya hafal itu. Mantap, mantap. Ustadz dengar ya, kalau saya menggunakan data Alkitab, maka Muhammad itu batal menjadi nabi dari sudut pandang Alkitab, Tat. Kalau saya menggunakan Alkitab ya, saya ulang sekali lagi. Pak, coba buktikan. Kalau kalian meminta data kepada saya, kalau saya menggunakan data Alkitab, maka Muhammad akan batal menjadi nabi dari sudut pandang Alkitab. Coba buktikan, coba. Nah, sekarang saya buktikan, coba dengar. Ini minta data kan. Netizen di bawah kan suka kali minta, dokter minta datanya dong. Oke, dengar ya. Di zaman Nabi Yesaya, Tuhan berbicara dengan Yesaya. Di dalam Yesaya 49 ayat 3, lalu kita akan lanjutkan ke 6-nya ya. Jadi di ayat 3-nya bunyinya begini, Tat. Ustaz dengar baik-baik, Tat. Alkitab akan membatalkan kenabian Muhammad, Tat. Oke, udah dengar, Tat? Oke, saya lanjutkan, Tat. Iya, coba. Jadi Yesaya 49 ayat 3, Tuhan berbicara kepada Yesaya begini. Israel, engkau adalah hambaku. Aku akan menyatakan keagunganku kepadamu. Lalu di dalam Yesaya 49 ayat 6-nya bunyinya begini. Israel, engkau adalah hambaku. Dan olehmu bentar. Aku ambil datanya dulu biar kita bacanya jangan salah-salah, Tat ya. Supaya jangan salah, supaya di sini kita itu tidak boleh salah dalam membacanya. Ini dengar ya, ini saya bacakan. Yesaya 49 ya. Kita menggunakan data itu berat loh, Tat. Itu Muhammad gagal menjadi nabi. Data itu gampang. Kamu pakai data 1, saya bantah pakai 30 data itu ya. Oke, Tat, saya bacakan, Tat ya. Ini asik ini kalau udah pakai data untuk menggugurkan kenabiannya, ini putus pasti. Ya, mantap. Oke, bentar ya, ini dia. Kita ngambil dari 3 dulu, Tat ya. Jadi dari 3 itu bunyinya begini. Tuhan berbicara kepada Yesaya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi Tuhan mengatakan Israel adalah hambanya. Dari Israel inilah dia akan menyatakan keagungannya. Menyatakan keagungan yang di sini yang dimaksud adalah dia menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemahakuasaannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwasan dia adalah Tuhan mereka. Ini yang dimaksud dia akan menyatakan keagungannya, menunjukkan kebesarannya.
Nah, kita lanjutkan ke ayat 6-nya, Tat, ya. Apa kata Tuhan kepada Yesaya? Dia mengatakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakob, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, ini dengar, Tat, ini poinnya, Tat. Dengar. Tetapi aku Tuhan akan membuat engkau, wahai Israel, akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai kepada ujung bumi, Tat. Jadi Tuhan di sini sudah menyatakan kepada bangsa Israel bahwasan aku akan menyatakan kebesaranku melalui bangsamu, supaya bangsa-bangsa yang lain akan mengetahui bahwasan aku berkenan kepadamu. Supaya keselamatan yang daripadaku yang aku titipkan kepada kalian itu akan sampai kepada ujung bumi, Tat. Jadi Tuhan sudah menetapkan bangsa Israel, Tat. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menjadi nabi? Nggak bisa, Tat. Keselamatan itu harus didapatkan melalui bangsa Israel yang sudah ditetapkan Tuhan. Maka orang Kristen itu mendapatkan keselamatan dari mana, Tat? Dari orang Israel, Tat. Dari Yesus, dari murid-muridnya, Tat. Bukan dari Arab. Ini yang ditetapkan Tuhan di Alkitab, Tat. Bukan Muhammad. Tuhan sudah menetapkan bahwasannya keselamatan itu harus kau kenallah kepada orang Israel. Kau harus mendengar pengajaran mereka. Mereka lah akan memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan Muhammad, Tat. Bukan, Tat. Maka itu sudah saya katakan tadi. Kalau Ustaz meminta saya menggunakan data Alkitab, Pak, Muhammad gugur menjadi nabi, Tat. Benar, Tat? Silakan, Tat. Oke. Justru kalau narasi kayak gitu, Nabi Muhammad benar nabi. Pertama, Allah memberi keselamatan kepada Seriwil melalui Nabi Seriwil. Musa juru selamat pemimpin untuk Seriwil. KPR 735. Yesus keselamatan pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Dari dirinya akan kubangkitkan pemimpin, yaitu Yesus untuk Seriwil. KPR 1323. Yesus juru selamat untuk Seriwil. Cuma Seriwil kan tidak mau. Mereka justru ingin membumbun Yesus. Lalu, apa kata Tuhan? Bangsa yang dulu tinggi direndahkan. Yehezkiel 21 ayat 25. Lalu, tongkat kerajaan akan diambil dari mereka. Kejadian 49 ayat 10. Bahkan Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripada kamu. Matius 21:43. Karena kalian sudah menolak aku. Selesai kalian rendah sekarang. Akhirnya kalian dilaknat oleh Allah, kata Yesus. Kalian ditetapkan di neraka, kamu ular-ular beludak. Matius 23 ayat 30. Akhirnya mereka lari setelah itu. Lari ke Jerman, dibantai oleh Hitler. Minta tanah ke Inggris, ke Palestina. Diberi tanah, yang punya tanah dijajah. Akhirnya seluruh dunia dikutuk, mengutuk mereka. Sampai sekarang. TikTok saja yang tidak ngerti apa-apa. Kalau saya nyebut Israel, apa kata TikTok? Tata, kalau kamu nyebut nama itu, saya banned kamu. Lalu gimana TikTok? Seriwil. Kenapa tidak boleh menyebut itu? Karena Tuhan sudah melaknat dia. Seluruh dunia benci kepada mereka. Jadi Anda pakai dalil-dalil saat itu Israel masih mulia. Tapi Anda tidak ngerti dalil setelahnya. Mereka dimurkai oleh Tuhan. Direndahkan oleh Tuhan. Tongkat kerajaan akan diambil. Maka keselamatan oleh Allah diberikan kepada saudaranya. Siapa saudaranya Ishak? Ismail. Siapa itu? Muhammad. Maka melalui Nabi Muhammad, keselamatan disebarkan ke seluruh dunia. Apa keselamatan? Mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Begitu juga dulu keselamatan menurut Yesus. Mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tapi Seriwil gak mau. Maka keselamatan diberikan kepada putranya Ismail, keturunannya yaitu Nabi Muhammad. Benar kata kamu. Sehingga keselamatan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nabi Muhammad diutus, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya aku utusannya Allah untuk kalian semuanya. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Keselamatan untuk seluruh alam. Beda dengan Yesus. Aku pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Seriwil. KPR 13:23. Yang aku hakimi 12 suku Seriwil. Matius 19:28. Diutus untuk Seriwil. Matius 15:24. Berarti keselamatan untuk Seriwil. Sedangkan kamu tadi mengatakan keselamatan untuk Ya, dengan baik-baik ya. Ini khusus Kristen ya, dengan baik-baik ya. Di dalam Alkitab saya bacakan Yesaya tadi, Tuhan menetapkan bangsa Israel itu adalah salah satu bangsa untuk dijadikan terang bagi bangsa-bangsa. Maka Tuhan mengatakan begini, Israel, aku akan menyatakan keagungan kepadamu. Lalu yang keenamnya itu ayatnya, bahwasan, wahai Israel, terlalu sedikit engkau untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Tetapi aku akan menjadikan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Israel, aku akan menjadikan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Muhammad orang Israel? Bukan. Orang mana dia? Orang Arab. Berarti keselamatan yang dititipkan Tuhan tadi bukan kepada orang Arab, tetapi Israel, engkau adalah hambaku, olehmu aku akan menyatakan keagunganku, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku. Aku akan menjadikan engkau Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Muhammad bukan orang Israel, Pak. Lalu siapa yang akan menggenapi ini? Yesus, Pak, yang akan menggenapinya. Apa buktinya? Saya akan jelaskan buktinya, Pak. Yesus adalah orang Israel seperti yang disampaikan oleh Tuhan tadi, bahwasan, wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganmu untuk seluruh bangsa-bangsa, supaya daripadamu seluruh bangsa di muka bumi akan mengenal aku. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, Pak, Bani Israel itu bebal. Memang benar apa yang dikatakan Ustaz Tata, mereka bebal, benar Pak Tat. Maka ketika mereka bebal tentang apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, maka Yesus menyampaikan di dalam Matius 21:43 tadi, hak kerajaan Tuhan yang aku ajarkan kepada kalian akan aku cabut. Akan aku berikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah, bukan kepada kalian lagi. Artinya hak keselamatan tadi harus diberitakan kepada segala bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwasan supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Maka Yesus menggenapinya. Dari sinilah dia mencabut hak keselamatan itu. Dia memanggil murid-muridnya bahwasan, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita lihatlah begini. Orang Kristen sekarang mengenal Tuhan dari bangsa mana, Pak? Kami mengenal Tuhan dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami secara turun-temurun, di zamannya para rasul, mereka mengenal Tuhan daripada para rasul yang diutus oleh Yesus, yaitu orang-orang Israel itu sendiri. Maka kami mengenal Tuhan melalui bangsa Israel, bukan tanah Arab. Islam kalau mau mengenal Tuhannya para nabi harus melalui orang Israel. Taruhlah kalian tidak mau meyakini Yesus sebagai Tuhan, tetapi kalian harus meyakini Yahweh adalah Tuhan. Kalau meyakini Yahweh adalah Tuhan, bukan Allah, Pak. Kalau kita berbicara Alkitab. Nah, kenapa umat Islam malah menuhankan Allah? Kalau kalian mau menolak Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Bagi saya, kami tidak apa-apa. Tapi Tuhan kanlah Yahweh, bukan Allah, Pak. Kok kenapa kalian malah mengenal Tuhan dari tanah Arab? Mengenal Tuhan dari tanah Arab ini loh. Tanah yang tidak dijanjikan oleh Tuhan para nabi di dalam Alkitab, tidak pernah dijanjikan tanah Arab loh untuk dibangkitkan seorang nabi loh, nggak ada. Tapi tiba-tiba muncul seorang manusia di tanah Arab mengaku bahwa saya adalah Tuhan. Iya benar, Muhammad adalah utusan Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang namanya adalah Yahweh. Tetapi Muhammad diutus oleh Allah, bukan Yahweh. Jadi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang berbeda dengan apa yang disembah oleh para nabi. Itu yang benar, Tat. Jadi tinggalkanlah Allah, Tuhan yang benar ada di Yahweh, Tat, bukan Allah. Kalau mau mengikuti Alkitab, Tat, silakan, Tat. Ya, Anda dapat pakai dalil itu, ya orang mana mungkin percaya, Mi.
Oke, Karena saya sebutkan gini, dalilnya. Markus 16 ayat 16, Yohanes 10 ayat 16 sampai 20, itu dalilnya. Matius sekarang 21 gini, 43, udah. udah. Sekarang gini, saya kalau ikut Yesus, beritakanlah ke seluruh dunia. Apa yang diberitakan? Apa yang saya dapat? Wong kalian tentang Tuhan aja bingung. Kalau saya tentang Tuhan pakai Quran dan Yesus saya bisa. Kalau saya mengikuti Nabi Muhammad, apa yang saya dapat? Tentang ketuhanan jelas. Siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Allah itu Tuhan Maha Kuasa. Ali Imran 189. Kuasanya menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Ada perintah-perintah, kami sholat berjamaah, ada perintah sholat. Surat Hud 114. Hakimi sholat tarafai nahar wa zulafa minal lail. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tentang akhlak, ratusan akhlaknya. Tidak boleh berkata kasar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Tidak boleh marah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Ya, berbaiklah kepada orang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Jangan sombong, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Memaafkan kesalahan orang lain, khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Lalu apa? Berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44. Rendahkanlah suaramu, Luqman 18. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat ayat 11. Kalau saya mengikuti Nabi Muhammad, hal yang besar, hal yang kecil, ada datanya. Kalau kamu pergilah ke seluruh dunia, sampaikan apa yang kuajarkan. Apa? Kata Yesus, aku datang bukan membawa damai, tapi pedang. Aku datang bukan membawa damai, pertentangan. Kalau ada orang yang ikut aku, tidak mengakui aku sebagai raja, bun-bunlah dia di depanku. Kalau ingin menjadi pengikutku, harus membenci kedua orang tuaku. Hei perempuan, kamu guguk. Hei kamu ular-ular beludak. Hei kamu orang botol. Itu ajaran Yesus. Itu yang mau disampaikan. Sedangkan Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Gak pernah, perempuan kamu guguk, perempuan ular-ular beludak, orang botol. Coba, kalau saya mengikuti Yesus, apa yang saya dapat? Kalian tentang Tuhan bingung. Ya, tapi kalau Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, apa yang tidak dipaham oleh Islam? Ada data semua. Ya, bahkan kata Yesus, Yesus kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Apa tugasmu Yesus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Menerima firman, Yohanes 12:50. Mendengar firman, Yohanes 15:15. Apa firman yang kamu terima Yesus? Ajaran inti. Ajaran inti dari Tuhan ke saya, keselamatan kekal di surga, yaitu mentuhankan Allah dan aku utusan untuk Sriwil. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi pertama Yesus untuk Sriwil, kedua gagal dia. Kalau saya menjadi Kristen, saya memusuhi Yesus. Kan Yesus mengatakan, aku menerima firman. Enggak, kamu yang firman Yesus. Kalau kamu ingin hidup kekal, Tuhankanlah Allah, Yesus sebagai utusan. Enggak, kamu yang Tuhan. Aku ini Nabi, Markus 6 ayat 4. Tidak, kamu Tuhan. Tuhan itu satu, Markus 12:29. Enggak, Tuhan itu tiga. Jadi kalau saya jadi Kristen, membantah Yesus. Sedangkan kalau saya Muslim, saya taat kepada semua para nabi. Yesus utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Dalam Al-Quran, Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Juhruf 59. Seorang nabi, Maryam 30. Penyampai firman, Al-Maidah 47. Mentuhankan Allah, Al-Juhruf 64. Pakai Bible sama. Yesus utusan, Matius 15:24. Yesus nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 12:50. Mentuhankan Allah, Markus
12:29. Nah, enak kalau saya muslim, saya paham Quran, ajaran lengkap, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Yesus, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Akhirnya umatnya tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Makanya dari sekarang sampai sekarang, saya debat dengan orang Kristen, kayak debat dengan anak TK. Mau S1, S2, S3, sarjana teologi, bagi saya mereka semua anak TK. Tidak pernah pakai data itu. Kalau saya, Quran, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mantap semuanya. Oke, saya lanjutkan Tat ya. Nanti dikit lagi Tat ya, karena waktu saya sudah tinggal sedikit, mau ke kebun dulu saya Tat. Jadi memang umat muslim pasti akan puyeng. Mereka kan pasti akan menyerang Yesus kalau udah pusing. Saya lanjutkan ya. Jadi saya klarifikasi sedikit berkaitan tentang tuduhan Ustadz Tata. Yesus itu memaksa orang harus mengaku dia sebagai raja. Kalau tidak diakui dia sebagai raja, maka panggillah mereka dan penggal kepalanya. Jadi dalil ini sebenarnya framing ini yang dilakukan adalah Bang Juma. Nah, Bang Juma ini dia pernah melakukan framing ini 8 tahun yang lalu ketika kami masih di Zoom, bukan di TikTok tapi di Zoom. Dia memframing dalil ini. Nah, dalil ini teman-teman harus tahu bahwasan dalil ini Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya, dia menganalogikan sebuah cerita tentang satu orang raja dan dengan suruhan-suruhannya. Jadi sang raja itu diceritakan oleh Yesus, dia berbicara kepada suruh-suruhannya, kalau ada orang yang tidak mau mengakui aku sebagai raja, maka penggallah kepala mereka. Ini Yesus menceritakan sebuah peristiwa, bukan Yesus menuntut dia untuk diakui oleh orang banyak orang bahwasan dia adalah raja. Ini salah framing. Saya tahu, ini Dr. Jeki loh, jangan dilawan kalau framing kayak gini. Ini ilmunya Bang Juma, 8 tahun yang lalu, framing ini nggak masuk di saya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Tat, saya bacakan dalilnya bahwasan kalau mau menyembah Tuhan yang benar bukan Allah Tat. Kalau Anda ingin menyembah Tuhan yang benar itu Yahweh, Tuhannya para nabi, bukan Allah. Nah, contoh begini ya. Dari Israel lah seluruh manusia akan mendapatkan keselamatan. Maka Yesus tadi sudah saya katakan tadi, ketika bangsa Israel bebal, dia mencabut hak keselamatan itu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Lalu apa dia sampaikan kepada murid-muridnya? Di dalam Lukas 24 Tat, ayatnya 47. Nah, dia berkata kepada murid-muridnya begini, ini Ustaz dengar baik-baik ya. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan berita pertobatan itu harus mulai dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Ini kata Yesus Tat. Jadi Yesus ini sudah sangat jelas mengajarkan bahwasan berita pertobatan, yaitu berkaitan tentang pengajaran-pengajaran dari Tuhan ini Tat, harus diberitakan mulai dari Yerusalem Tat. Baru kita akan kembangkan ke seluruh ujung bumi. Bukan dari Arab baru dikembangkan ke seluruh bumi. Itu salah Tat, salah. Kalau Alkitab Tat, itu Muhammad sudah salah jauh Tat. Berita pertobatan yang dimaksud oleh Yesus ini adalah berita tentang pertobatan harus diawali dari Yerusalem Tat, bukan dari tanah Arab. Kalau berita pertobatan kepada orang-orang di muka bumi ini berawal dari Arab, maka salah sudah Muhammad telah menyembah kepada Tuhan yang lain Tat. Salah ini Tat. Jadi Alkitab ini sudah memastikan keseluruhan para nabi menyembah kepada YHWH. Hanya ada satu nabi di tanah Arab menyembah Allah. Selesai Tat. Data ini Tat ya. Karena di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dalam original teksnya, kata Allah tidak pernah muncul di sini. Bahkan nabi tidak pernah mengenal Allah ini siapa Allah ini sebenarnya. Hanya satu-satunya nabi yang mengajarkan Tuhan itu adalah Allah. Cuman Muhammad Tat. Nggak ada nabi yang lain. Ustadz boleh carilah di dalam seluruh para nabi dalam Alkitab, apakah mereka pernah mengajarkan Tuhan nama Allah? Nggak ada Tat, nggak ada. Kita jungkir balik pun kepala ke bawah, kaki ke atas, kita tidak akan pernah menemukan nabi-nabi mengajarkan Tuhan itu namanya Allah. Tak ada. Hanya nabi satu-satunya tadi. Makanya saya katakan tadi, kalau umat Islam ingin mengenal Tuhan yang benar, diawali dari tanah Arab, lalu disebarkan ke seluruh dunia, oke, berarti kalian menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Siapa? Allah. Tapi kami tidak Tat.
Kami orang Kristen sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, bahwasan berita pertobatan itu harus dimulai dari Yerusalem, baru akan dikembangkan sampai kepada ujung bumi. Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tat, bukan Allah, Tat, bukan. Selesai, Tat. Nggak ada lagi mau diperdebatkan lagi, Tat. Poin yang kita dapat di sini adalah Muhammad dan umat-umatnya menyembah kepada Allah. Nabi-nabi, seluruh para nabi di Alkitab, dan orang Yahudi dan orang Israel, orang Yahudi dan orang Kristen menyembah kepada Tuhan para nabi di dalam Alkitab. Jadi di sini kita menemukan poin Allah dan Tuhan para nabi Alkitab berbeda, Tat. Kita berbeda, Tat. Kita harus mengakui bahwa kita berbeda dan saling menghargai, saling toleransi, lakum dinukum waliyadim, seperti yang dikatakan Allah, Tat. Ini lebih baik bagimu dan untukku. Itu lebih bagus, Tat. Aman kan? Tat, aku waktuku udah habis nih, Tat. Aku mau ke kebun. Tapi aku hanya berpesan sedikit aja begini. Bagi yang Islam, menjalankan saja ajaran kalian, ikutin apa yang diperintahkan. Bagi yang Kristen, ikutin saja apa yang diajarkan oleh Alkitab serta pastor-pastor kalian, pendeta-pendeta kalian. Berdebat boleh saja, tetapi hindari penghujatan. Jangan menghujat sesembahan orang lain. Tuhan orang lain tidak boleh menghujat, sama seperti yang dilakukan Ustaz Tata di sini. Beliau sangat sopan dalam berdiskusi. Di sini kita saling mempertahankan argumentasi kita masing-masing sesuai dengan dalil yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Hindari penghujatan terhadap Tuhan orang lain dan nabi-nabi orang. Itu yang harus kita hindari. Nah, terima kasih Ustaz Tata. Izin semua. Tat. Oke. Ya. Jadi gini kawan, saya jelasin ya. Kita bersyukur menjadi umat Islam. Tuhannya jelas, Allah. Coba Anda pergi ke seluruh dunia. Kenapa? Kalau nama itu kan tidak mungkin berubah kan? Kayak saya Tahta di KTP. Saya pergi ke seluruh dunia ya Tahta. Kalau mereka bingung, katanya namanya Yahweh. Tapi datang ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Ibaratkan saya di KTP Tahta, pergi ke Cina, karena pakai semua, tahtang, gitu kan tidak mungkin. Yang kedua, Allah ini nama spesial. Di langit, di bumi, tidak ada nama ini, kecuali hanya untuk pencipta. Kalau Yesus, pemain Manchester City pernah, Gabriel Jesus. Pemain Brazil, Yesus. Lalu kalau saya memanggil Tuhan itu Bapa, apa bedanya dengan iblis? Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu. Tapi kalau saya memanggil Tuhan itu Allah, di langit dan di bumi tidak ada nama ini, kecuali hanya untuk pencipta. Dan Allah ini luar biasa kawan. Alif, lam, ha. Dibuang alifnya, tetap Allah. Mana dalilnya? Walillahi mulkus samawati wal ar. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dibuang lamnya, menjadi lahu. Tetap Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dibuang lamnya. Hu. Allahu la ilaha illahu. Coba. Kalau saya dibuang nama satu, T dibuang, ahta. Dibuang lagi, A-nya, khata. Dibuang lagi hanya, ta. Dibuang lagi ta-nya, a. Tapi kalau Allah, dibuang satu-satu tetap Allah. Berarti ini keren umat Islam ini. Tuhannya Allah tidak pernah berubah seluruh dunia. Nama spesial di langit dan di bumi gak ada nama. Nama Yahweh. Kayak orang makan di Cina makan tahu, tahu langsung ngambil di yang mendidih. Yahweh kayak gitu. Karena ada kan ya di TikTok gitu. Makan tahu panas. Yahweh kayak gitu. Jadi itulah kenapa di dalam Kejadian 17 ayat 7 perjanjian kekal supaya Allah dikenalkan ke seluruh dunia. Melalui siapa kalau bukan Islam? Kristen. Wong Kristen Tuhannya 3, manusia lagi. Gitu. Oke kawan, di sini sudah mau duhur. Saya kalau buka Qomal, ingat 10 menit kajian fikih. Nanti saya juga buka Qomal, belajar debat yang benar.
Biar orang bisa debat, bisa menjawab. Saya jawab pakai Quran dan Bible. Sekolah debat. Cukup kalian nyimak, catat, bertanya, itu ya. Supaya kita ini bisa debat. Ini ada bunda ini. Bunda ini, maaf bunda ya. Saya waktu sudah ada catatan semuanya. Oke, saya pamit dulu. Udah jam 8 sampai duhur ini. Terima kasih tap-tap layarnya. Semoga Allah diganti dengan rezeki yang melimpah, halal, manfaat, barokah. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sehat semoga diberi kesehatan sekeluarga. Yang punya pekerjaan bisnisnya lancar. Yang tidak punya pekerjaan segera menemukan pekerjaan. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Urusan kita dipermudah oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kawan saya kalau tutup komal, saya tidak mau menyanyiakan. Mumpung banyak orang, kita doa bareng. Anda yang amin, apa artinya amin? Ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Jadi jangan sampai majelis ilmu kayak gini langsung pamit ya, assalamualaikum, eman. Mumpung kita kumpul